Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah belajar pembelajaran pendidikan agama Islam 2, Ibu Hilda Aini Syifa, dan juga teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan. Saya Abdul Aziz Wirinata dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5 kelas A akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah BPP 2 ini. Menjawab nomor 1 poin A. Mengapa belajar perlu perencanaan? Menurut saya memanglah perlu. Diibaratkan ketika kita ingin mencapai tujuan tetapi kita tidak tahu tujuannya tersebut, lokasi tujuannya tersebut, mungkin kan kita akan melihat peta. Nah, jika di pembelajaran ini peta tersebut merupakan perencanaan bagaimana kita akan menghadapi situasi kelas dari pertama masuk hingga akhir pembelajaran. Nah, di perencanaan tersebut kita sudah merencanakan apa-apa yang akan dilaksanakan ketika proses pembelajaran. Nah, jika kita tidak memiliki perencanaan, kita pun akan bingung ketika sedang mengajar di kelas. Begitupun anak-anak yang tidak kondusif, dan itu menjadi kesulitan tersendiri bagi guru. Nah, mungkin jika situasi tidak kondusif, pencapaian pembelajaran pun tidak akan tersampaikan. Menjawab poin B, yaitu tentang landasan perencanaan pembelajaran PAI. Nah, secara garis besar yang diambil dari tiga landasan. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, dan yang terakhir ada Ijtihad. Nah, Al-Quran, mengapa berlandasan dalam Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah sebuah wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Jibril. Nah, di dalam Al-Quran tersebut ada dua prinsip atau dua pokok ajaran yang akan disampaikan kepada umat manusia, umat muslim tentunya. Yang pertama ada tentang syariah, dan kedua tentang akidah. Nah, yang kedua itu ada as-sunnah. Nah, as-sunnah berupa ucapan atau perilaku dan persetujuan Nabi Muhammad atau kesepakatan Nabi Muhammad ketika sebelum kenabian dan sesudah kenabian. Begitupun itu menjadi landasan karena bisa kita ketahui bahwasannya Nabi Muhammad itu turun ke bumi untuk membenarkan atau menyempurnakan perilaku dan moral, istilahnya moral atau perilaku umat manusia di seluruh dunia. Nah, begitupun yang terakhir ada ijtihad. Ijtihad merupakan berpikir atas ilmu-ilmu yang ilmu-ilmuan yang telah didapatnya untuk menciptakan ilmu baru atau sebuah hukum baru tanpa bertentangan dengan Al-Quran dan hadis tersebut. Nah, jadi ijtihad ini sangat diperlukan untuk masa sekarang setelah wafatnya Nabi Muhammad. Begitupun ijtihad menjadi landasan perencanaan pembelajaran PAI karena dalam ijtihad tersebut kita bisa mendapatkan ilmu atau hukum-hukum baru yang telah berinovasi dan tidak bertentangan dengan landasan yang pertama yaitu Al-Quran dan yang kedua yaitu As-Sunnah. Menjawab poin C, yaitu cara perencanaan pembelajaran. Di sini saya mengambil 7 langkah atau 7 tahapan. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan. Nah, merumuskan tujuan ini adalah hal yang paling utama karena tujuan belajar tersebut menurut Bloom itu harus mencakup tiga aspek, yaitu yang pertama ada aspek
kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua ada pengalaman belajar. Nah, pengalaman belajar ini si siswa itu bukan hanya mencatat dan menghafal dalam pembelajaran tersebut, melainkan si siswa itu harus menghayati dan menjiwai proses terjadinya pembelajaran berlangsung. Nah, yang ketiga ada kegiatan belajar mengajar. Nah, ini guru menyesuaikan bagaimana dia akan melakukan pendekatan kelompok atau pendekatan individual. Lalu yang keempat ada orang-orang yang terlibat. Nah, di sini orang-orang yang terlibat melainkan siswa atau murid sebagai pembelajar dan juga guru atau tenaga profesional sebagai sumber belajarnya atau sumber ilmunya. Juga yang kelima ada alat dan bahan. Nah, alat dan bahan ini perlunya di perencanaan pembelajaran ini harus selektif untuk mana yang akan dipilih atau mana yang akan dibawa saat kita akan belajar atau mengajar. Nah, yang keenam itu ada fasilitas fisik. Nah, di sini itu berkaitan tentang keadaan kelas, juga lab, juga alat-alat yang akan menunjang keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi tersebut itu akan melihat bagaimana tingkat keberhasilan perencanaan yang sudah kita siapkan, dan juga kita bisa melihat perkembangan bagaimana si siswa itu mencapai tujuan pembelajaran. Menjawab nomor 2, dalam proses pembelajaran mengajar, guru pun harus memenuhi unsur-unsur yang merupakan tahapan penyampaian materi pembelajaran. Nah, unsur-unsur yang harus dilakukan dalam penyampaian materi baik yaitu ada 5 unsur. Yang pertama ada pendahuluan. Nah, pendahuluan itu merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pembelajaran. Nah, terutama dalam pembelajaran PAI ini sangat bermanfaat dan untuk menarik perhatian siswa, mempersiapkan siswa dan menerima materi yang baru. Nah, selain itu pendahuluan juga diperlukan oleh guru untuk mengukur sejauh mana siswa memahami materi yang sudah ataupun yang akan dibahas. Nah, pendahuluan dalam pembelajaran PAI ini sangat dibutuhkan hal-hal seperti ini. Misalkan yang pertama itu mempersiapkan pemikiran murid untuk berkonsentrasi dalam belajar, dan juga merangsang rasa ingin tahunya murid. Yang ketiga ada memperjelas materi pembahasan satu dengan materi pembelajaran lainnya, dan yang terakhir itu membutuhkan keyakinan murid akan pentingnya materi yang akan dibahas. Nah, yang kedua ada pemaparan atau penyajian materi. Nah, pada pemaparan atau penyajian materi ini bentuk penyajian dalam menyampaikan pokok bahasan dalam kegiatan belajar mengajar secara umum itu bentuk penyajian materi pembelajaran secara teks atau menggunakan PowerPoint. Dan yang ketiga itu unsur diskusi. Nah, pada unsur diskusi ini merupakan metode penyajian materi yang sangat dinamis dan melibatkan siswa secara aktif. Tetapi metode diskusi ini mempunyai kelemahan metode, yaitu membutuhkan persiapan dan waktu yang sangat lama. Selain itu ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan dengan metode diskusi, di antara lainnya seperti luasnya pengetahuan guru, penguasaan guru terhadap materi, juga kemampuan menguasai kelas dan mengendalikan siswa, dan yang terakhir itu mendorong siswa agar aktif berdiskusi. Nah, yang keempat ada unsur kesimpulan. Nah, unsur kesimpulan ini yaitu merumuskan pokok-pokok materi pembelajaran sesuai tujuan yang diharapkan. Nah, secara umum itu kesimpulan berguna bagi guru yang menyampaikan materi pembelajaran dan murid yang belajar, seperti menarik benang merah dari pembelajaran tersebut kepada pelajar.
Juga yang terakhir ada unsur aplikasi materi pembelajaran. Nah, pada yang terakhir ini, unsur terakhir ini, jadi si guru itu mengaitkan materi pembelajaran dengan realita kehidupan. Nah, materi yang dibahas itu sebaiknya menjadi pemberi peringatan agar siswa tidak melakukan kesalahan. Nah, selain itu juga materi ini itu harus mendorong siswa untuk berbuat kebajikan baik kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. Menjawab soal nomor 3, pengertian belajar menurut teori behavioristik. Nah, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru. Nah, sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Nah, seorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Nah, implikasi teori ini dalam proses pembelajaran tergantung tujuan pembelajarannya. Nah, sifat materi pembelajaran, karakteristik pembelajar, media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Nah, teori ini juga sangat sesuai untuk pengetahuan yang bersifat objektif, pasti, tetap, tidak berubah. Nah, dalam hal ini pengetahuan telah terstruktur dengan rapi sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan atau transfer of knowledge. Nah, ke orang yang belajar, yaitu kepada siswa. Kritik untuk teori behavioristik. Nah, karena pengetahuan bersifat objektif, menurut saya ini akan membuat pengetahuan seorang siswa tidak akan berkembang, dikarenakan dia itu tidak mempunyai ruang yang bebas untuk mengeksplor lebih jauh terhadap materi pembelajarannya. Lanjut ke teori kognitivisme. Nah, teori kognitivisme ini yaitu lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Nah, para penganut aliran kognitif mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tidak seperti model belajar behavioristik, malahkan teori ini bertentangan dengan teori behavioristik. Nah, hanya sebagai hubungan stimulus respon kalau misalkan behavioristik. Juga model belajar kognitif merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual. Nah, model belajar kognitif mengatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang suatu yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Nah, belajar juga merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. Juga pengaplikasiannya dalam pembelajaran, guru harus memahami bahwa siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. Keaktifan siswa sangat dipentingkan. Guru menyusun materi dengan menggunakan pola atau logika dari sederhana ke kompleks. Nah, guru menciptakan pembelajaran yang bermakna, memperhatikan perbedaan individual siswa untuk mencapai keberhasilan siswa. Piaget juga memberikan penekanan bahwa setiap tahap perkembangan memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar lebih baik. Nah, kritik untuk metode kognitivisme ini, karena itu belajar dari kognitif ini, metode ini belajar dari pengalaman sebelumnya. Nah, setiap guru itu akan menganggap semua peserta didik itu sama dan tidak dibedakan. Nah, tetapi kita tahu bahwasannya setiap peserta didik itu berbeda-beda. Ada yang menangkap dengan cepat, juga begitupun ada yang menangkap pelajaran dengan lambat. Lanjut ke materi konstruktivisme. Nah, teori belajar konstruktivisme atau yang sering disebut dengan teori belajar sosiokultur, nah merupakan teori belajar yang titik tekan utamanya adalah pada bagaimana seorang belajar dengan bantuan orang lain dalam satu zona keterbatasan dirinya, yaitu zona proximal development (ZVD), nah atau zona perkembangan proksimal dan mediasi. Nah, di mana anak dalam perkembangan yang membutuhkan orang lain untuk memahami sesuatu dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Nah, adapun implikasi dari teori belajar konstruktivisme ini menurut Pujiadi, yaitu yang pertama, tujuan pendidikan menurut teori ini
menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Nah, juga kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksikan oleh peserta didik. Nah, peserta didik juga diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar sesuai bagi dirinya. Guru hanyalah berfungsi sebagai mediator dan fasilitator dan teman yang membuat situasi kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan pada diri peserta didik. Nah, untuk kritik dari metode ini, melainkan ini guru harus berperan aktif gitu sebagai mediator dan fasilitator, di mana guru ini emang guru itu berbeda-beda dalam setiap pengajarannya. Ketika guru ini tidak bisa menerapkan metode ini, mungkin yang akan terjadi itu akan membosankan dan melainpun metode ini tidak akan tercapai. Nah, dalam ketiga metode tadi itu harus ada beberapa campuran dalam pengajaran. Mungkin kita bisa mencampurkan metode behavioristik dan kognitif, juga konstruktivisme untuk pada intinya bagaimana si pembelajar atau seorang murid itu dapat mencapai tujuan pembelajarannya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.